Bukan, Dari ini masih Microsoft Word. Word juga bisa. Ya, ini kita cerita bukan Mendeley dulu ya, tapi masih cerita Microsoft Word dulu ya. Dari reference, Pak. Referensi jadinya membuat daftar isi. Jangan diganggu di sana ya mainnya. Sebentar saya buka Word-nya dulu. Daftar screen dulu ya. Ini sudah direkod ya, nanti rekodannya nanti bisa dilihat di sana nanti ya. Oke, ini adalah tampilan Microsoft Word. Oke. Ternyata aduh, Mendeley-nya nggak bisa dijalankan ini, nampaknya tempat saya lagi settingannya belum pas. Tapi nggak apa-apa, ntar kita setting lagi. Baik, begini aja ya. Pertama saya mau dari tugas Bu Ida kemarin sudah bab 1 dan bab 2 ya. Sudah dikumpulkan itu kan? Sudah, Pak. Udah, Pak. Oke, artinya semuanya sudah punya itu. Ya saya harapkan kita langsung praktik di sini ya untuk praktikin aja langsung. Kalau yang sudah ada buka laptop, filenya silakan dibuka aja dulu. Nanti saya juga ini lagi membuka file proposal ya. Ini proposal bimbingan mahasiswa UT lah ini. Saya nggak punya proposal mahasiswa, jadi yang ada aja dulu. Tapi nampaknya ini dia belum di setting gitu ya. Jadi ini mau kita buat settingannya supaya bisa kita edit. Bu, Pak ini udah dibuka laptopnya kan, Bu? Udah, Pak. Oke. Filenya dibuka ya, Bu? Sambil belajar nih, Pak. Iya, kita bareng-bareng sambil dilihat langsung saya praktik di sini nanti. Tentang setting dulu. Tapi nggak tahu apakah kalian cara menulisnya sudah benar atau belum. Nah, ini kita mau benerin itu supaya terstandar gitu ya. Ya ini pengalaman baru juga supaya semuanya punya pengalaman tentang ini. Oke, bentar. Ini lagi aja. Boleh lah, adiknya diajak lah. Oke, ini sudah saya share proposal mahasiswa saya, bimbingan saya ini ya, yang dari UT. Jadi agak beda tampilannya. Tapi nggak apa-apa. Yang penting itu kan bukan di situnya ya. Saya mau di sini mengajarkan bagaimana cara membuat daftar isi, kemudian daftar tabel dan daftar gambar ya. Oke. Kita lihat dulu. Udah dibuka semuanya. Itu sudah ada Pak Sudirman. Laptopnya udah dibuka belum, Pak? Udah, Pak. Oke, silakan dibuka. Pak, kita praktikan bareng-bareng di sini ya. Bagaimana caranya. Ini bisa record, jadi nanti kalian juga bisa melihatnya kembali kalau mau mengulang-ulangnya gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita mau membuat daftar isi dulu secara otomatis. Nah, sebelumnya kita lihat dulu halamannya udah seperti apa di sini. Nah, ini belum ada halamannya. Jadi biasanya kan setelah cover apa? Di sini kan cover, kita buat aja dulu ya. Sebentar punya saya ini ya. Setelah cover itu kan lembar pengesahan ya. Lembar pengesahan. Kemudian apa setelah lembar pengesahan?
kata pengantar ya. Kata pengantar. Setelah kata pengantar, daftar isi. Kemudian ada daftar tabel gitu ya. Kemudian ada Daftar gambar. daftar gambar. Baru nanti ada satu lagi lampiran ya. Kalau udah lengkap sampai tesis itu nanti ada lampiran ya. Daftar lampiran gitu ya maksudnya ya. Oke. Nah. Banyak pilihan. Kok banyak sekali. Saya kecilin dulu supaya kelihatan. Nah. Baik, pertanyaan di sini harusnya tadi apa? Lembar pengesahan, kenapa lembang? Caranya, halaman pertama itu kan cover, ya. Cover ini kan nggak pakai halaman kan? Ya, maunya kan di cover itu nggak ada halaman. Nah, caranya, pertama pastikan kursor kalian ada di tulisan paling terakhir atau di sini kan di angka 2020. Sudah? Nah, kalau sudah di situ baru kita masuk ke layout. Ada menu layout di Word itu ya. Klik layout. Nah, setelah klik layout di situ ada tulisan, ada lagi menu break ini. Ada menu break. Ya, ada menu break. Nah, di sini kita klik break di sini, nanti akan muncul pilihan banyak. Nah, pilih yang next page. Break, kemudian next page ya. Nah, nanti akan pindah otomatis kursornya ke bawah di sini. Nah, apa yang berbeda di sini? Kalau kita sekarang munculkan headernya itu dengan cara double klik aja, biasanya ini muncul headernya. Nah, kalau di atas tadi di cover ini, lembar cover ini, headernya udah diaktifkan ini ya, sudah diaktifkan headernya. Nah, di sini kalau kalian lihat, di sini ditulisannya ada footer section 1 di atas ini ya, yang di sini, yang di 2020. Sedangkan yang di bawahnya header section 2 dan di bawahnya footer gitu ya. Nah, jadi di sini artinya break layout itu adalah membuat section jadinya. Jadi ada section 1, ada section 2 gitu ya. Oke. Nah, ini tadi kan harusnya lembar pengesahan ya. Kita arahkan ke atas aja dulu. Ini lembang ya. Oke. Ini lembar pengesahan. Mana ya? Oke. Kok saya kok jadi hilang? Ini 2020. Oke, ini di tengah lembar pengesahan. Baik, selanjutnya kita mau isi halamannya. Untuk membuat halamannya, lembar pengesahan itu kan biasanya pakai I ya. I1, I2, I3, dan seterusnya. Atau Romawi ya. Jadi dengan huruf Romawi ya. Berarti bisa dari saat dulu. Nah, kursornya di sini boleh aja ya. Insert. Kita klik insert untuk membuat halaman, tahu ya. Semuanya baru page number. Nah, halaman ada di bawah ya. Pilih ke bottom. Nah, cari yang di tengah. Nah, di sini belum diedit, munculnya langsung 2. Satunya muncul di atas. Nah, ini kita edit. Formatnya menjadi huruf Romawi. Nah, ini dia.
Oke, tapi ini angka 2 ya. Nah, kenapa angka 2? Kalau kita lihat, ini lembar pengesahan memang halaman 2, berarti kan benar. Ya kan? Sedangkan halaman satunya adalah cover. Tapi kalau dilihat, di sini covernya ada angka 1, maunya kan di sini nggak ada nomornya ya. Nah, supaya hilang nomornya, itu kan posisinya di footer ya, di footer atau di bawah ya. Kita pastikan dulu di angka I2 sini. Nah, ini ada di sini nih, saya tandain ini di kursor, perhatikan. Itu ada link to previous-nya aktif. Nah, link to previous-nya di saya nonaktifkan dulu. Nah, udah nggak aktif ya. Kalau aktif itu bentuknya tebel ya di sini. Nah, kalau begini tuh dia tebel, itu berarti aktif. Nah, saya link to previous itu artinya nyambung ke halaman sebelumnya. Berarti nyambung ke halaman sebelumnya saya matikan. Ini saya hapus. Nah, setelah saya hapus, nah ini juga masih tetap angka 2-nya. Tapi ini kan maunya 1 di sini ya. Kita edit di page number-nya tadi. Start-nya dimulai dari angka 1. I ya. Oke. Nah, seperti itu. Jadi halaman covernya kosong, nggak ada halamannya. Lembar pengesahan mulai I atau I1 di sini, I2. Jangan ribut ya, abinya lagi ngajar. Terus kata pengantar, agak bising ya suaranya ya di sana ya. Bising nggak di situ terdengar? Ini saya lagi di rumah ini ya, posisinya bukan di kantor, jadi maklum seperti TK di sini rumah saya, seperti tempat playgroup. Ini kata pengantar, kemudian ini dihapus saja, nggak apa-apa. Daftar isi, pertanyaan, kita dulu. Daftar tabel, satu-satu halaman aja dulu ya, nanti kan ngisi sendiri. Daftar gambar, oke. Setelah daftar gambar, itu kan daftar lampiran. Baru bab 1. Sekarang problemnya adalah di bab 1. Bab 1-nya itu, di sini nggak ada halamannya kan? Maunya kan ada halamannya. Kita lihat section-nya. Nah, header-nya diaktifkan lagi. Nah, di sini udah section 3, berarti sudah saya lakukan sebelumnya, sudah di next page ini berarti settingannya. Makanya di sini nggak muncul halamannya kosong. Nah, caranya ini kan ada 8, berarti kan di sini harusnya halaman 1 lagi ya. Bisa diikutin nggak ya? Kecepatan. Nah, header-nya ini kita bikin halamannya di bawah, page number-nya di bawah. Nah, ini 9 kan nggak cocok, harusnya ini angka 1, berarti start-nya dimulai dari angka 1. Oke. Kan biasanya kalau di bab pertama itu di bawah begini ya. Setelah itu kan maunya di atasnya ya, di bab di selanjutnya ini. Nah, caranya itu kita aktifkan dulu gini caranya. Sama kayak tadi polanya. Kursor arahkan di posisi paling bawah. Ini udah beda seksinya belum ya? Bentar, saya lihat dulu. Oh, ini udah sectionnya beda. Halaman 1 berarti ini udah section 4. Nah, di sini kita taruh di top. Nah, ini 1, ini 2. 3. Nah, seperti ini ya. Oke. Karena ini link previous-nya sudah dimatiin. Abinya mana? Ditelepon, ininya ditelepon. Ininya ditelepon. Sebentar ya, ini gangguan lumayan.
ini tadi kita membuat setting, tapi di sini nggak ada setting ya, jadi nggak tahu jadinya. Bentar, saya edit dulu aja ya. Bentar ya. Ini saya edit dulu. Breaknya sudah jadi. Jadi telepon terus, nah. Oke. Sambil ditelepon. Aduh. Udah. Lihat itu ada bapak-bapak, ada abang-abang, kakak-kakak. Sorry ya, ini lagi Uminya lagi belanja, ini anaknya bangun. Aduh. Hei, abang jangan ikut. Aduh, ini mah bukan belajar namanya ini. Awas bang mati. Oh, kumuh adiknya. Amin. Aduh. Enak ya Pak, ini banyak anaknya. Ya, alhamdulillah. Sebentar ya, ini lagi maaf agak banyak gangguan. Ini memang posisinya lagi libur di rumah, nggak di kantor. Jadi beginilah ya. Nak, ambilin tisunya, adiknya muntah ini. Itu di atas itu Ica. Aduh, banyak anak di sini. Udah anaknya 5, ditambah teman-temannya, wis. Jadi kayak playgroup di rumah kita ini ya. Lagi rame anak-anaknya. Tunggu dulu. Iya. Enggak apa-apa. Ini lagi demam yang kecil, jadi agak lumayan mental dia jadinya. Posisinya demam dia, lagi gak enak badan. Oke, baik, kita lanjutkan lagi ya. Itu ada orang di situ sama itu, Dek. Minta gendong dia. Abinya lagi belajar itu, lagi belajar. Sebentar, direkod pula ini ya kan? Aduh. Oke, untuk membuat daftar isi sudah tahu berarti Pak Nurdiono? Belum, Pak. Secara otomatis belum. Daftar isi otomatis itu dia disetting penulisan. Jadi setiap bab, misalkan lembar pengesahan, ini kan kita harus cara penulisannya itu di sini. Perhatikan di headernya ya.
Iya, Pak. Jadi ada header apa nama? Di sini ini ada di home. Kalau kalian lihat di Microsoft di home itu di situ ada. Kalau kita klik di kursor kita, statusnya itu kan biasanya normal di sini nih. Yang aktif itu normal. Ya. Nah, kalau mau menulis kan kalau kita daftar isi itu kan ada bab, ada subbab gitu-gitu kan? Ya. Iya, Bab Pak. 1 terus subbab 1, sub-sub lagi. Nah, itu harus mengikuti standar itu. Bab 1 itu biasanya kalau judul bab itu biasanya heading 1 namanya. Di sini cari heading 1. Jadi kita blok dulu judul babnya ini. Ini kan judul bab ya, lembar pengesahan. Itu judul bab, maka dia harus heading 1. Nah, kita cari heading 1. Nah, tapi biasanya formatnya berubah karena standarnya nggak itu, tinggal diedit aja. Ditengahkan atau diganti hurufnya hitam, warnanya dan macam, karena dia otomatis dia kan standar template dari apa namanya dari sananya, bisa diedit lagi, di standarkan gitu, tapi ini statusnya kalau kita beda di sini ada tanda ini, kalau kita klik di sini dia statusnya adalah heading 1, tapi kalau di luar itu dia masuk ke normal gitu. Nah, jadi setiap judul itu harus heading 1, subjudul heading 2, begitu ya. Nah, ini sudah heading 1, terus kita editin satu-satu dulu, karena memang begitu. Kata pengantar heading 1. Nah, aktifkan heading 1-nya, diedit lagi, hurufnya di tengah, kecil, Times New Roman gitu ya. Tebel. Nah, kemudian daftar isinya, mana tadi? Daftar isi juga sama, di blok. Pastikan aktifkan heading 1-nya, di tengah, hitam, tebel, Times New Roman 12. Diedit lagi karena dia berubah mengikuti standar yang ada di Microsoft gitu ya. Nah, daftar tabel juga sama, di blok, pastikan heading 1, tebel, di tengah, kemudian hitam kan, warnanya hitam, Times New Roman 12 gitu ya. Oke. Daftar tabel, daftar gambar juga. Jadi kalau bisa dari sekarang menulis sudah pakai ini, supaya enggak, ini kan harusnya dari awal ya, setiap kita menulis judul harusnya sudah disetting headingnya, jangan udah jadi baru disettingin satu-satu. Itu namanya kerja 2 kali kan, jadi sambil sekalian. Kalau udah subbab ya heading 2 gitu ya, jadi dilihat polanya. Karena ini kan belum di heading, maka ya kita headingin satu-satu gini. Daftar lampiran. Heading. Jadi untuk sekarang dan selanjutnya, biasakan kalau menulis di Word, itu kalau judul gunakan headingnya ini. Kalau judul pakai heading 1, subjudul heading 2, sub-sub lagi heading 3 gitu ya. Oke, nah ini kita masuk ke bab 1. Bab 1 kan, bab 1 pendahuluan ini berarti harus heading 1. Ya, kita edit lagi ya, karena posisinya pasti ke samping. Tebelin. Kemudian, nah terus, latar belakang ini apa? Subbab kan? Nah, karena dia subbab, di sini kita blok juga. Heading 2 kita pastikan. Berubah pastinya ya, nanti kita edit lagi. ABC-nya hilang ya, kita tulis lagi gitu ya. Times New Roman, ukurannya 12. Ini bisa diedit, bisa ditulis-tulisin lagi. Tadi apa ya? A ya, pakai A ya, A boleh. Atau 1.1 aja supaya jelas gitu ya. Kan subbab ya 1.1. Kemudian semuanya harus kayak gitu. Jadi setiap nulis kalau subbab berarti pastikan dia heading 2 gitu ya. Nanti judul itunya nanti dulu. Nah, ini rumuskan masalah. Ini di blok juga. Heading 2 dihitamkan, tebel tadi ya. Terus Times New Roman. Oke, ini 1.2. Itu. Kemudian tujuan penelitian juga sama. Heading 2. Satu bab aja dulu yang saya mau tunjukkan ini ya. Times New Roman. 1.3. Terus bab 1 aja lah ini ya. Manfaat penelitian.
Nah, ini ada subbabnya nanti enak juga ini. Nah, ini udah heading nih. Statusnya udah heading ini. Tapi tadi 1.4. Nah, ini ada manfaat teoritis ini berarti subbab heading 3. Nah, udah heading 3 ya subbabnya lagi. Berarti ini harusnya kita buat 1.4.1. Gitu ya. Manfaat teoritis ini. Nah, ini tapi belum di heading. Nah, pastikan heading 3 karena sub-sub lagi. Bel era Roma 1.4.2. Oke, udah cukup saya pikir itu dulu. Nah, di sini nanti untuk polanya begitu semuanya ya. Bab 2 juga sama. Kalau bab berarti heading 1, sub ini heading 2. Nah, ini ada sub lagi berarti heading 3 dan seterusnya begitu polanya. Kalau udah di heading semuanya, nanti kita tinggal panggil. Sekarang kita tunjukkan bagaimana cara membuat daftar isinya. Nah, cara membuat daftar isi itu, ya pastikan dulu kursornya di tempat daftar isi. Mana tadi daftar isi ya? Nah, di sini kita pastikan di bawahnya begini. Kemudian caranya karena sudah di heading dan halamannya sudah ada, dia otomatis akan muncul dengan cara kita masuk ke referensi, menu referensi ya. Nggak bisa di ini. Gendong Min, diajak keluar dulu Min. Mana Yasminnya? Yasmin mana? Gendong keluar adiknya. Mana? Sebentar ya. Di stop dulu. Baik, kita lanjutkan ya. Tadi kan sudah di headingin semuanya, udah di heading ya. Setelah di heading, jadi standar penulisan untuk kedepannya selalu gunakan itu. Kalau judul pastikan dia statusnya heading 1. Kalau subjudul maka dia heading 2. Kalau sub-sub lagi heading 3. Selalu gunakan standar itu. Nah, kalau sudah di statusnya sudah seperti itu, maka nanti kita bisa membuat daftar isi otomatis. Caranya ya di tempat daftar isi kan kita maunya ditulis di situ. Tinggal masuk kursornya taruh di bawah daftar isi, masuk ke menu reference, klik menu reference. Nah, paling pojok ini ada tabel of contents di pojokan kiri itu. Nah, klik tabel of content, di situ ada banyak format. Ya, kita bebas yang mana saja, tapi yang paling atas saja lah yang nggak ribet-ribet gitu ya. Nah, sudah muncul otomatis di sini. Daftar isinya. Ya. Sesuai dengan apa yang kita tulis. Kalau tadi tulisannya tebel, ya tebel munculnya di sini. Halamannya juga otomatis, Nah, seperti ini dia ya. Nah, di sini halamannya otomatis sesuai dengan yang kita buat gitu ya. Nah, bab 1.9 ya, tadi belum diedit ya, karena posisinya belum diedit, tadi halaman bab 1-nya ini belum diedit. Nah, kalau sudah seperti ini penulisannya, kelebihannya apa? Kita bisa memunculkan view-nya, seperti ini di view, kemudian navigasi pane-nya ini bisa diaktifkan. Kalau navigasi pane-nya diaktifkan, nah di sini muncul apa yang kita tulis tadi, enak. Jadi kalau pengen mau ke halaman berapa, nggak usah ribet-ribet nyekrolin satu-satu ke bawah begini ya. Kalau mau masuk ke manfaat ya tinggal klik aja manfaat, otomatis lari ke situ. Nah, langsung ke manfaat kan. Nah, kalau mau balik lagi ke latar belakang tinggal klik latar belakang gitu ya. Nah, dia lari ke latar belakang sendiri. Nah, jadi navigasinya jadi aktif karena headingnya tadi diaktifkan semuanya. Nah, jadi kalau mau ngedit-ngedit gampang, tinggal mau bab berapa di bab 1 ya muncul ke bab 1, mau ke bab 5 ya muncul ke bab 5 kalau memang udah di heading semuanya ya. Nah, ini coba kita tambah headingnya. Tadi kan baru yang kita daftar ke daftar isi ya, ini udah ada. Ini kan baru yang kita heading sampai bab 1 saja ya. Kalau kita tambahin nanti akan berubah sendiri. Nah, saya ke bab 1 dulu karena bab 1-nya belum diedit itu halamannya. Nah, halamannya kan harusnya 1 di sini tapi 9.
Nah, 9-nya pun nggak muncul. Saya masuk sini, kosong, baru di page number, format page, mulai dari 1. Oke. Kok nggak muncul? Oh, di atas tampaknya ya. Oh iya, di atas dia. Dihapus saja. Maunya di bawah kok. Berarti page bottom, tulis dulu bottom dulu, bawah. Oke, udah 1. Nah, di sininya kehapus. Karena tadi udah kita hapus ya. Oh, di sini ke bawah semuanya. Berarti ini linknya masih aktif karena maunya saya dia ditulis di pojok kanan atas kan untuk bab 2 halaman 2-nya. Berarti kita aktifkan dulu di bawah. Mana halaman 2 tadi ya? Nah, klik di halaman 2, linknya ini dimatikan. Sectionnya masih section 3 ya. Oh, sorry, ini sectionnya masih sama-sama 3 antara halaman 1 dengan halaman 2. Berarti sectionnya harus dimatikan dulu. Bukan dimatikan, kita tambah section dulu. Berarti di sini kursor paling bawah, sama kayak tadi polanya ya. Masuk ke layout, break, kemudian next page. Gitu ya, nanti kursornya ke bawah. Nah, ini harusnya kan di ujung gitu ya. Nah, oke. Tapi ini sudah beda section kalau kita klik. Nah, section 3 yang di bawah section 4. Section 4 itu, tapi statusnya kalau kita lihat, di sini mulai dari 1 lagi, tapi link previousnya aktif ya. Link previousnya kita matikan. Nah, halaman 2 itu kan maunya di pojok kanan atas. Kita delete aja, karena linknya sudah saya matikan. Begitu ini saya delete, maka nggak ngaruh dengan yang atasnya. Atasnya mati 1. Baru kita bisa tulis di sini. Page, top, di kanan atas. Angka 1 kenapa? Karena belum disedit. Format dulu. Di formatnya mulai dari angka 2. Seperti itu terus polanya nanti kalau mau buat headernya, numbernya. Oke. Udah. Kita masuk bab 3. Babnya aja lah ya. Bab 2 ya. Bab 2-nya ini heading 1 lagi. Biar nampak semuanya. Mana heading 1. Tengahkan. Ukurannya nama filenya. Jadi dia udah default dari Microsoft-nya itu bukan Times New Roman. Jadi begitu. Bab-babnya aja lah yang saya buat di sini ya, nanti isiannya bisa nyusul. Mana panjang sekali. Karena belum ada itunya. Ini heading 1 juga. Tengah. Seperti itu ya. Ini saya tambah aja. Heading 2. Oke. Daftar pustakanya ada nggak? Nah, daftar pustaka. Oke, daftar pustaka di sini heading 1 ya. Karena kan di tengah-tengah daftar pustaka itu. Baik, nggak semuanya dulu ya. Kalau mau munculin semua harus heading semuanya. Kalau nggak, ya nggak muncul. Nah, terus gimana cara nambahkannya? Kan sudah kita headingkan semua tadi. Tinggal diupdate aja di daftar isi tadi. Nah, daftar isinya ini, kalau kita ada mengedit, merubah, itu bisa diupdate. Jadi ini tadi halamannya kan 9 ya. Tadi kan kita sudah perbaikin. Itu bisa diedit di sini. Nah, kalau kita klik, ini update table. Ada tulisan update tabelnya, bisa kita klik. Pilihannya ada 2. Hanya mengupdate itu tadinya merubah halamannya saja, atau merubah sekaligus nambah. Ada entry baru gitu, misalkan ada subbab baru atau bab baru, itu di sini di update yang bawah. Kalau yang ini adalah nambah daftar isi baru. Kalau yang di atas ini hanya nambah mengganti halamannya yang baru gitu. Nah, tadi kan ada nambah entry-nya, berarti yang bawah ini saya ambil, atau saya lihat dulu. Yang kalau number only berarti halamannya doang ini yang ganti. Nah, halamannya sudah berubah kan sesuai yang kita bikin tadi. 1 sudah, tadinya 9 jadi 1 ya. Kan udah edit. Nah, kalau mau yang entry-nya klik bawah, nanti yang udah kita bikin header nanti akan muncul. Nah, bab 2, bab 3, bab dan seterusnya, daftar pustaka. Ini kan masuk subbab tadi kan heading 2 udah muncul sendiri. Nah, kalau heading 3 dia mau setting sendiri, kita mundur ke belakang gitu ya. Jadi heading 1, ini heading 2. Ini bisa diedit nggak? Bisa. Masih bisa dihapus, di-delete juga bisa. Tapi kalau di-update nanti akan kembali ke semula. Misalkan ini saya delete gitu ya.
saya mau pindahin, biasanya kan bab 1 langsung judul. Ini dia kok di bawahnya bisa dihapus. Gitu ya. Nah, bisa diedit seperti ini. Filenya apa, hurufnya apanya bisa diganti juga. Tinggal itu aja. Ini kenapa nggak mau nih angka satunya hilang? Aduh, bab satunya yang hapus. Oh, dari sini kali. Ya, kok malah hilang semuanya. Ctrl Z. Tab dulu. Intinya bisa diedit sih sebenarnya di sini ya. Kalau mau tampilannya, formatnya, hurufnya, mau ditebelin, mau nggak tebel bisa diblok apa. Bisa dieditin. Jadi bisa mau nggak tebel lagi bisa. Ini kan tebel. Jadi nggak tebal juga bisa. Jadi ini masih kayak Word biasa, bisa diedit, tapi dia sistemnya otomatis yang tadi. Tapi kalau kita update lagi, ya dia berubah seperti semula lagi. Nah, seperti itu. Dia kembali ke standar. Biasanya kalau mau ngedit-ngedit lagi nanti di akhir gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau kita nambahi tadi di sini muncul juga bab 2-nya sudah muncul, bab 3-nya sudah muncul, daftar pustakanya juga sudah muncul. Nah, ini adalah cara membuat daftar isi otomatis ya. Kenapa perlu ini? Kalau skripsi mungkin masih manual, masih agak mungkin karena kan jumlahnya nggak banyak ya, halamannya mungkin nggak tebel-tebel sekali. Kalau skripsi nanti itu pasti tebal sekali, itu sampai ratusan halaman pasti ya. Jarang sih saya lihat yang sedikit, pasti banyak sekali kajian teorinya, belum lagi nanti data mentahnya, macam-macamnya itu. Jadi perlu cara yang seperti ini. Disertasi saya dulu sampai 300 lebih. Ya kalau manual ajab lah, belum lagi nanti koreksi, revisi, berubah lagi kan sangat-sangat tidak efektif membuat daftar isi itu ya. Manual ya, maksudnya membuat daftar isi manual. Kan nanti mau ngajuin, bikin daftar isinya, nanti dicoretin, berubah lagi, buat daftar isi lagi baru, kan nggak efektif gitu ya. Jadi ini begitu kita rubah ya nanti di atas bisa berubah, diupdate aja nanti berubah. Isinya berubah ya kita update nanti akan berubah sendiri begitu. Itu kelebihan menggunakan daftar isi yang tidak manual ini. Begitu. Terus selanjutnya bagaimana cara membuat daftar tabel atau daftar gambar. Nah, ini sedikit berbeda ya. Mirip-mirip sih polanya, tapi kita harus tahu di mana gambarnya ya. Di sini kita nggak tahu di mana ada gambar. Mudah-mudahan ada gambar supaya kita bisa, atau tabel. Nah, caranya mana dia gambar di sini? Gambar tadi isinya ada, kalau Pak. gambar atau ada ya. Kalau gambar atau tabel itu intinya caption. Nah, ini misalkan ini. Gambar kan penomorannya itu kan tergantung babnya ya. Kalau dia di bab 1 berarti gambar 1 titik baru nomor urutnya. Kalau di bab 2 berarti gambar 2 titik nomor urutnya gitu ya. Kalau di bab 3 ya gambar 3 titik nomor urutnya gitu ya. Nah, ini gambar 1.1 artinya di bab 1 urutan pertama gitu ya. Nah, ini kan manual. Ini saya copy aja karena sudah ada duluan. Nanti caranya juga sama. Kalau kalian membuat, kalau bisa otomatis dari awal kalian buat gambar, ketika bikin captionnya dibikin secara otomatis langsung cara penulisan captionnya, jangan manual. Ini saya taruh di bawah aja dulu supaya. Nah, caranya bisa diklik gambarnya seperti ini. Kemudian kita masuk ke reference juga. Nah, di referen itu di samping ini ada insert caption. Caption itu judul. Atau ya tadi, caption ada dua. Judul tabel atau judul gambar. Sama. Ya, kita klik insert captionnya. Nah, di sini yang perlu diperhatikan menu-menunya. Di sini bagian-bagiannya ya. Di sini ada label. Label itu ya nama judulnya. Di sini figur. Di sini pilihannya cuman ada 3. Equation, persamaan. Kalau matematik kan butuh persamaan 1, persamaan 2, itu juga bisa nggak bisa manual, ditulis di sini. Bisa otomatis. Ada gambar, ada tabel. Tadi kan gambar, berarti tapi di sini kan mau kita kan muncul gambar 1 titik gitu ya. Titik 1, nanti kan gitu dia. Caranya
karena di sini label yang ada cuma 3, kita bisa nambah sendiri. Nambah label sendiri sesuai mau kita. Di mana caranya? Di bawah ini ada new label. Nah, new label kita pilih apa mau kita gambar. Tadi kan manual ya, hurufnya salah. Gambar. Gambar. Kalau gambar saja nanti diokekan. Di sini tertulisnya coba yang di atas captionnya warna biru itu gambar 1 langsung otomatis. Jadi satunya ini ada urutannya. Mau kita kan 1.1, berarti bukan ini yang kita mau, kan itu dia. Nah, ini gambar ini bisa kita delete aja, nggak perlu tuh kan. Bikin yang baru tapi maunya gini, gambar 1 titik. Nah, nanti biar muncul satunya lagi. Nah, di sana munculnya 1.1 gitu kan. Ya. Nah, baru di sini dispasikan, bila nanti bisa diedit sih. Nah, baru tulis judulnya apa. Nah, itu kan sudah ada ya. Nilai kriteria. Tadi udah saya copy kayaknya. Ctrl V aja. Jauh sekali posisinya. Tadi saya copy. Seperti ini. Ditulis itu, terus kalau gambar posisinya di mana? Di atas atau di bawah? Di bawah kan? Nah, di sini ada position. Pilihannya ada 2. Di atas objeknya atau di bawah objeknya. Ingat, kalau tabel kan judulnya di atas. Kalau gambar judulnya di bawah. Berarti pastikan posisinya adalah di below ya. Kalau tabel nanti pilih yang above, di atas. Gitu. Berarti kita pilih below. Nah, udah oke. Nah, ini muncul udah. Nah, numberingnya ini 1. Nah, posisinya, tapi polanya sama sih diedit ya, supaya sesuai dengan standar tulisannya, Times New Roman, ukurannya 12, kok makin kecil. Terus di tengah gitu ya. Nggak 12 kayaknya ya, harusnya 10 kali ya. Gedean ini. 12. Oke. Seperti ini. Nah, selalu seperti itu. Nanti ada gambar kedua ya, tulis saja gitu langsung kalau ada gambar kedua. Jadi captionnya nggak manual ya. Jadi captionnya itu pakai diedit gitu, maksudnya dengan insert caption gitu ya. Bab 1 cuma 1 di situ gambarnya, berarti udah cukup, nggak ada lagi. Nah, di bab 2 ada nggak? Kalau ada di bab 2, mudah-mudahan ada supaya nanti ada komparasinya. Terus cara manggilnya nanti gimana? Cerita doang, nggak ada gambarnya. Capek, nyarinya nggak ada. Ini bukan punya saya sih, jadi nggak tahu isinya apa-apa saja. Ini dia ada gambar 2 ya, kerangka pemikiran. Nah, caranya sama berarti, diklik juga boleh, nggak diklik sebenarnya sama aja sih, tapi diklik lebih, ini gambarnya nggak digabung ini, udah nggak apa-apa. Kita masuk ke reference, kemudian insert caption. Nah, langsung di sini munculnya gambar 1.2 ya. Jadi otomatis. Cuman ini kan ada di bab 2 kan? Karena di bab 2 kita bikin tabel baru aja. Label baru maksudnya. Gambar 2 titik begitu, supaya munculnya nanti 2.1 kan, ini di bab 2 yang pertama kali gitu ya. Nah, baru di sini tulis judulnya kerangka pemikiran, begitu. Udah di bawah, udah oke, tinggal di oke kan, nanti akan di bawah, diedit lagi gitu ya. Nah, warnanya digedein 12, kemudian hitam warnanya ya. Oke, sudah. Jadi kalau ditebelin nampak itu kan, satunya itu kan beda ya. Itu urutannya kelihatan captionnya. Oke, seperti itu. Ini bab 3 ada tabel. Nah, tabelnya juga sama. Caranya kan di atas nih dulu, kemudian blok tabelnya, reference sama polanya. Tapi ini di bab 3 ya, jadi ingat, ini tabel 2.1 salah ini. Harusnya di bab 3 ini kan. Oh iya, 2.1 salah itu berarti. Nah, di sini kita bikin insert caption. Nah, karena nggak ada namanya, kita bikin baru lagi. Tab 3 titik. Gitu ya. Baru oke. Nah, tabel 3 titik itu posisinya di below-nya diganti ke atas. Baru judulnya
Saya copy aja, tadi kan sudah saya tulis operasional variabel gitu. Oke kan. Nah, dia muncul di atas itu. Ini saya hapus saja. Nah, posisinya kan di tengah. Kemudian hitam gitu ya. Times New Roman. Oke. Seperti itu ya. Ini ada tabel lagi. Nah, kita bikin lagi. Nah, ini baru 3.1. Salah ini jumlah siswa. Kenapa kok jumlah siswa? Ini aneh judulnya. Apa biarin aja lah. Reference, insert, salah. Insert caption. Udah tabel 2 karena masih di 2. Ctrl V. Udah. Nah, oke kan. Nah, ini dihapus saja. Tengah, warnanya hitam, Times New Roman 12, gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, kalau sudah, jadi nanti ke depannya setiap menulis gambar, menulis tabel, gunakan ini. Kelebihannya apa? Nomor urut itu nanti bisa otomatis ngapus sendiri. Kalau ini tabelnya 1 saya hapus, maka akan nanti otomatis mengurutkan dia nomornya gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke daftar tabel. Nah, daftar tabel ini kita isikan gimana caranya? Ya sama polanya kayak tadi. Di bawah di kursornya, klik reference. Kalau caption-nya di sini ada insert tabelnya. Nah, kalau di sini cara manggilnya satu-satu sesuai dengan nama yang kita buat. Tabel kan cuma satu ini doang ya tadi, tabel 3 doang kan baru muncul ya. Nah, kalau ada tabel 1, ada tabel 1 titik, ya dipanggilin satu-satu polanya. Ini tabel 3 doang, kita panggil. Mana dia? Tuh. Oh, di bawahnya munculnya. Bentar, kita tarik ke atas. Ini agak ke atas sedikit harusnya. Oh, dari sini aja nariknya. Ke bawah dia ternyata. Mana? Nggak mau dia. Oh, salah malah ke edit. Ctrl Z. Apanya ini? Atau ininya dibawahin aja nggak apa-apa. Nggak mau dia ya. Salah apa tadi saya? Oke, udah. Nah, seperti ini. Nah, kalau mau diedit spasinya apanya bisa juga sama seperti itu. Gitu ya. Daftar gambar juga sama bisa dimunculin. Harusnya di halaman baru ini kan. Daftar tabel dengan daftar gambar itu sama polanya. Jadi referen, insert. Nah, gambar berapa? Nah, di sini ada dari gambar 1 dulu. Nanti akan muncul gambar 1-nya. Ke bawah dia ternyata lompat langsung, nggak apa-apa. Nah, gambar 1 cuma 1 ya. Nah, baru yang kedua dipanggil lagi. Kursornya di mana ini? Nah, disitulah. Baru insert gambar 2. Salah. Gambar 2. Oke. Nggak usah di-replace kok, di-replace. Gambar 2. Oke. Nah, biasanya berjarak, tapi ini kan bisa diedit ya. Bisa diedit, posisinya bisa ditarik dari kursornya taruh di urut halamannya, baru ditarik gitu nih. Bisa gabung nanti. Udah. Mau berapa tabel? Biasanya kalau tesis itu kan nanti kalau yang apalagi kuantitatif, tabelnya sangat banyak sekali. Nah, itu kalau manual ajab lah ya. Saya bisa tunjukkan disertasi saya ya, supaya kalian tahu seperti apa disertasi saya itu. Tapi untuk daftar pustakanya saya masih manual. Karena dulu mengenalnya itu sudah terlambat gitu ya. Mengenal Mendeley-nya itu ternyata saya udah menulis banyak. Jadi kalau mau pakai Mendeley lagi atau citasi otomatis udah keburu kebanyakan yang harus diedit. Waktunya habis untuk ngedit itu doang. Saya tunjukkan mana disertasi sih? Ada nggak di sini ya?
Oh, itu dia. Biar tahu prosesnya juga disertasi saya itu. Nah, cobalah. Jadi ini berapa kali revisi sampai 10 ini. Jadi kelihatan nggak? Halo, suara saya terdengar di sana? Dengar, Pak. Benar, Pak. Oke. Nah, ini revisian saya. Saya itu kalau disertasi ini coba. Kopi 1, kopi 2, dan seterusnya. Ini adalah hasil revisi tiap minggunya sama dosen. Dari bukan pun dari tahun 2018 ini sampai 2019 ini revisian disertasi. Ya. Jadi saya nggak pernah menulis yang sama. Jadi setiap ada revisian bikin baru gitu. Oke, kita lihat yang sudah fix yang mana ya. Ini nampaknya mungkin sudah lupa. Saya ingin menunjukkan betapa pentingnya daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar secara otomatis, begitu ya. Nah, bentar, saya share-kan dulu. Ya. Oke. Bisa nampak di situ? Disertasi saya udah nampak belum? Oke. Nah, di sini kan navigasinya aktif semuanya. Navigasi saya itu, coba ini sudah otomatis semuanya kan, headingnya aktif semuanya sampai lampiran itu. Nah, kita lihat daftar isi dulu ya. Mana? Ini daftar isi di bawah. Nah, perhatikan. Nah, ini daftar isi saya. Coba halamannya sampai berapa? Ini coba kalau manual berapa kali revisi gitu, bolak-balik bikin daftar isi aja kerjaannya. Nah, sampai 281 ini. Kalau manual apa nggak capek ya ngeditnya ini? Gitu. Nah, di sini sangat penting sekali menggunakan itu. Daftar tabel saya, coba tabel saya ada berapa banyak ini? Nah, ini kan nggak manual dia. Kalau diklik seperti ini tampilannya itu nggak manual ini. Oh, berapa banyak tabel saya ini? Wah, bab 4 yang enggak. Bab 4 kan penelitiannya. Penelitian saya itu tabelnya sampai 51. Daftar tabelnya. Kalau kita bikin manual, apa nggak megap di sini ya? Daftar gambar saya juga nggak kalah. Di sini dari bab 1 ada, bab 2 banyak, bab 3 juga ada, bab 4 apalagi sampai 26 gambar coba bab 4-nya. Nah, kalau kita bikin manual apa nggak capek di sini ya? Karena belum lagi nanti direvisi, halamannya berubah, nomor tabelnya ada yang ini nggak usah tabelnya, dihapus tabelnya, nomornya berubah semuanya. Kalau kita bikin manual, aduh, azab kan gitu dia. Dengan cara otomatis ini, ngapus satu tabel, otomatis semuanya menyesuaikan gitu. Nomor tabelnya itu. Begitu dia ya. Daftar lampiran juga sama di sini. Lampirannya otomatis juga. Oke. Baik, dari sini ada pertanyaan. Ini saya rekod ya, nanti bisa kalian pelajari lagi dari sini step by step-nya. Kemudian Mendeley. Untuk Mendeley, ini tadi kalau saya lihat di Microsoft Word saya itu Mendeley saya lagi tidak aktif. Tapi nggak masalah sih, nanti saya bisa ditampilin, cuman ini butuh waktu lagi untuk menampilkannya. Step Mendeley itu pertama adalah di download, ya. Sudah pada download belum? Sudah, Pak. Sudah terdownload semuanya. Nah, kalau sudah terdownload, tinggal di
apa namanya, diinstal di laptopnya. Jadi tahapannya adalah install dulu di laptop. Jadi saya minta apa email sama passwordnya udah lupa. Bukan, kalau password begini, kalau pertama baru daftar itu dia registrasi dulu, Bu. Seharusnya bukan minta password, Ibu. Paling itu login berarti yang Ibu pilih. Harusnya registrasi dulu, jangan login yang dipilih. Passwordnya baru, Bu. Bentar. Ya kan kalau belum pernah masuk masa minta password, berarti kan itu dianggap sudah pernah masuk. Kita masuk ke Mendeley. Mendeley ini adalah banyak ya aplikasi yang bisa dipakai, cuman Mendeley ini yang paling banyak dipakai orang gitu ya. Ini kan langsung ada menunya banyak, ini Mendeley apa aja di sini bisa kita download di sini. Saya fotokan ya Pak. Kamu welcome to Mendeley. Boleh Bu, silahkan. Dari kayak mana? Nah ini kan Mendeley. Kirim di WA aja Bu, nanti bisa kita lihat. Download Mendeley Desktop for Windows. Ya kan, download Mendeley Desktop for Windows. Ini kan kita download ini ya. Nanti dia akan otomatis mendownload. Setelah di-download baru di-install. Seperti biasalah, seperti aplikasi yang lain. Ya. Nah, ini punya saya lagi ngedownload ini. Tapi saya sudah ada tadi, nanti munculnya apa? Jadi Bu, dia sama seperti aplikasi yang lain. Jadi dia sistemnya adalah daftar dulu. Yang lain sudah ada yang daftar belum? Jadi sistemnya ada akun gitu. Jadi akun kita masing-masing. Nah, udah bisa dibuka. HP-nya di mana? Oh, ini dia. Nah, oke, saya coba buka Mendeley saya ya, sebentar. Nah, ini Mendeley desktop-nya. Ini sedang saya buka Mendeley desktop. Oh yang ini tadi Pak udah saya di desktop. Ya. Oke. Registrasi dulu. Nah, Mendeley itu registrasi Bu yang dipilih. Cuman ini punya saya udah kebuka, ini udah. Nah, kalau sudah registrasi, nanti tampilannya seperti ini. Sudah ada yang buka belum? Tampilannya nanti akan seperti ini. Nah, tahapan setelah mendownload, registrasi, nanti setelah registrasi jangan ribut ya. Halo, suara saya terdengar nggak? Jauh Pak. Kecil. Kecil ya, sebentar. Kecil Pak. Mati headset saya. Biar dimatiin aja sekalian.
Oke. Sudah lumayan belum? Belum Pak, masih kecil. Ya. Mana tadi headset AB mana? Headset AB yang warna hijau. Headset, ambilin headset dong. Nggak ada kemana? Oke, ya bismillah aja lah mudah-mudahan. Nah, tampilan Mendeley saya kelihatan nggak? Kelihatan Pak. Oke. Nampak. Nah, setelah Mendeley-nya diinstal, kemudian di situ pasti minta registrasi dulu, berarti daftar dulu, jangan login. Kalau langsung login berarti Ibu sudah daftar sebelumnya. Jadi registrasi seperti biasa, nanti minta email, minta password, dan macam-macam gitu ya. Nah, setelah itu nanti bisa login, bisa buka ini. Nah, tahapan selanjutnya itu adalah sinkronisasi. Maksudnya bagaimana? Mendeley ini bisa disinkronkan di Microsoft Word. Caranya gimana? Word saya matikan dulu supaya mudah-mudahan nanti bisa muncul ya. Bentar ya. Oke, saya sudah mati. Nah, caranya setelah sudah diinstal, kemudian sudah daftar, bisa dibuka seperti ini. Selanjutnya yang paling penting lagi itu adalah menginstal Mendeley ini ke Microsoft Word atau sinkronisasi ke Microsoft Word. Gimana caranya? Nah, caranya itu adalah dari Mendeley ini ada menu tool. Kalau ada yang sudah dibuka, silakan dibuka tool Mendeley-nya. Ada menu tool. Nah, di situ ada tulisan install Microsoft Word plugin. Install Microsoft Word plugin. Nah, ini diklik di situ. Nah, di sini akan muncul. Nah, kalau sudah ini statusnya Citasim plugin for Microsoft Word installed, berarti sudah berhasil di-install di sini. Tinggal di oke-kan. Nah, terus selanjutnya apa? Coba dibuka Microsoft Word-nya sekarang. Sudah? Pak Nurdiono ada nggak di situ? Yang Ya, lainnya Pak. coba sudah diinstal belum tadi? Mendeley-nya? Ya, Pak. Ya, Pak. Nah, sekarang buka Microsoft Word-nya. Kalau yang udah kebuka, coba ditutup dulu, nanti terus buka lagi. Itu biasanya ada yang berhasil, ada yang enggak. Nanti kita tengok siapa yang berhasil. Maksudnya, nah, maksudnya berhasil enggaknya, dia nanti Mendeley itu akan sinkron di Microsoft Word kita. Tahu tidaknya itu coba dilihat di reference. Nah, punya saya nggak muncul. Iya, Pak. Ada, Pak. Ah, di menu referen ada nggak tulisan Mendeley di sana, warna merah gitu. Di insert citasi. Ada, Pak. Ada? Ada Pak, lambang Mendeley Pak. Nah, berarti udah tersinkron itu berarti. Nah, nanti selanjutnya cara merujuknya dari situ. Punya saya nggak ada di sini. Aduh. Terus, aduh, ini gimana mau nyontohkannya ya? Ntar saya cari dulu di internet nah, cara memunculkan. Oh, ini dia. Cara mengatasi Mendeley tidak muncul. Kemarin ada itu. Tak ada. Sebentar ya. Sorry, ini karena punya saya
punya saya kan kalau dari Mendeley-nya, kalau kita lihat di Mendeley-nya, statusnya sudah terinstall ini. Nah, kalau udah uninstall berarti sudah terinstall di Microsoft Word karena statusnya uninstall pilihannya. Berarti sudah terinstall. Cuman kalau saya lihat di Microsoft Word saya, di sini kan nggak ada, di referen nggak ada Mendeley saya ya. Artinya ini ada problem. Apa itu problemnya? Saya juga nggak tahu. Maka kita cari di internet dulu. Di sini ternyata ada. Nah, disuruh menutup Word-nya, jalankan Mendeley itu Anda. Ini mah udah semuanya ini. Microsoft.library.com dibuka. Ini udah installed sudah. Ini nggak pas ini. Bukan ini masalahnya. Itu sudah. Ini aja dulu sekarang ya. Ini kasus punya saya. Yang lain ada nggak yang kasusnya sama seperti saya? Nggak muncul di itu Microsoft Word-nya? Nggak ada ya? Muncul Pak, muncul. Oke. Kalau udah muncul, caranya begini. Sekarang, Microsoft kita balik ke Mendeley-nya coba. Lihat di Mendeley-nya semuanya. Kita mau belajar tentang Mendeley-nya. Penggunaan Mendeley-nya dulu ya. Nah, di Mendeley ini kalau di punya saya di sini punya kalian coba di all dokumen, diklik all dokumen ini nih. Masih kosong ya punya kalian ya? Kosong nggak? Ya Pak, masih. Karena belum ada satu file pun yang ada dimasukkan. Nah, Mendeley sistemnya itu adalah sistem database. Artinya mulai dari sekarang kalian nanti kan pasti banyak tuntutan harus membaca jurnal, membaca banyak-banyak jurnal. Nah, jurnal yang bagus-bagus yang menjadi rujukan kalian itu bisa disimpan di Mendeley ini. Untuk yang untuk kelanjutannya nanti bisa kalian rujuk, kalian baca. Ini punya saya ini sudah banyak karena saya sudah sering pakai. Jadi saya punya database banyak sekali artikel yang udah sering saya rujuk. Ini semuanya nih. Ini semua adalah artikel itu yang sering saya rujuk di sini. Termasuk jurnal-jurnal saya sendiri. Nah, ini bisa diklik juga dibaca gitu. Misalkan ini saya klik. Nah, nanti saya double klik di sini. Nah, ini langsung kebaca di sini. Kita bisa baca di Mendeley gitu ya. Jadi dia juga bisa jadi aplikasi untuk membaca artikel juga jadinya dan sebagainya. Bisa kita tutup dulu dan seterusnya. Kita bisa tambahkan. Gimana caranya? Nah, kita praktekkan bareng-bareng. Pertama, pastikan kalian punya artikel yang pernah di-download dari Google Scholar. Sudah ada belum? Ada, Pak. Oke, di laptopnya sudah ada. Pastikan tahu tempatnya di mana. Nah, itu bisa ditambahkan di Mendeley sini. Ini gimana ya cara menghidingkannya ya? Oke, nggak apa-apa. Oke, caranya itu di sini di menu atas itu ada add ya, tambahkan. Add itu tambah, berarti tinggal diklik aja tambah. Ntar dulu saya di mana jurnal-jurnalku ada di sana sebentar. Oke. Nah, nanti kalau klik add di situ pasti diminta filenya. Kalian cari aja di mana filenya seperti biasa ya, kayak mau ngopi atau mau ngirim apapun. Nah, nanti dia pasti nyari tempat. Sekarang silahkan dicari jurnal yang akan mau ditambahkan. Filenya di mana? Diklik aja satu. Saya mau masukkan, oke, saya cari jurnal dulu, artikel perlu dibaca di sini banyak sekali jurnalnya mau saya baca. Misalkan apa ya, tentang PISA ini aja kali. Oke. Mudah-mudahan bagus ini. Oke, ini saya tambahkan artikel ini judulnya ini ya. Saya klik, kalau udah diklik masuk open. Dia lagi loading ini. Nah, udah. Mana dia? Aduh.
Udah ditambahin belum? Udah, Pak. Nah, Pak. coba perhatikan artikel yang sudah ditambahkan tadi. Aduh, punyaku saking banyaknya, jadi nambahnya di sebelah mana nggak tahu saya. Jadi judulnya di sini filenya berbeda. Jadi perhatikan nama filenya, namanya sudah sesuai belum? Nah, perhatikan begini. Coba diklik sampai keluar filenya seperti ini punya saya nih. Blended Learning sebagai sarana optimalisasi pembelajaran daring di era new normal misalkan. Sudah? Perhatikan di sebelah kirinya ini. Di detailnya, coba di detailnya sebelah kiri. Sudah terlihat di situ detailnya? Nah, di sini harus disetting. Udah, Pak. Nah, di sini tipe, perhatikan di tipe. Tipe di sini ada banyak sekali tipe artikel yang bisa dimasukkan. Di sini ada banyak sekali. Tapi kalau jurnal ya dipilih jurnal ya. Di sini pilihannya jurnal artikel sudah. Terus yang di bawah tipe di situ ada judul. Nah, pastikan judulnya benar. Sudah sama judulnya nggak dengan jurnalnya? Kadang-kadang namanya juga internet ya. Kadang-kadang ada salah ketik atau salah apa. Di sini bisa disetting. Nah, kalau sudah benar berarti lanjut. Ini kalau punya saya sudah benar. Yang kedua di bawahnya ada author. Nah, penulisan author itu di Mendeley itu adalah nama akhir dulu. Namanya kalau punya saya itu Medina Nur Asifah Purnama. Nah, cuman satu orang. Kalau satu orang, ini saya andaikan aja 2 orang aja lah ya. Misalkan Medina Nur misalkan namanya. Tapi itu satu orang ya. Jadi cara menulisnya itu harusnya begini. Ini diandaikan aja ya. Andaikan itu berdua orangnya ya. Medina Nur. Berarti saya menulisnya Nur, koma, baru Medina. Medina. Nah, terus kalau orangnya 2 bagaimana? Nah, di enter. Di bawahnya tulis lagi Asifah Purnama. Berarti Purnama. Kadang-kadang salah menulis mereka. Asifah. Jadi kalau salah nanti waktu dijadikan rujukan jadi salah juga. Oke. Nah, di sini jadinya ada 2 kan? Nah, jadinya tulisnya M Nur, jadi Medina Nur, koma Asifah Purnama. Jadi ada 2. Jadi kalau ada 10 orang ya dienterin satu-satu ya. Tapi nulisnya orang kedua, nama terakhir dulu. Terus di bawahnya ada lagi nama jurnal. Sudah benar ya, jurnalnya Scaffolding, Jurnal Pendidikan Islam dan Multikulturisme. Sudah benar nama jurnalnya. Kalau jurnalnya bagus, biasanya otomatis ini settingannya benar semuanya. Tahunnya benar 2020, volumenya benar ya, di sini volume 2, nomornya 2, halamannya kayaknya udah benar ini. 106 betul sampai 121. Ada abstraknya otomatis ini, bukan kita yang ngisi. Keywordnya sudah ada, ini yang lainnya biarin aja. Udah, berarti ini sudah pas. Bisa dijadikan rujukan. Gimana cara merujuknya? Nah, Nur Medina ini, cara membuat rujukannya, itu kalian masuk ke Microsoft Word. Aduh, Microsoft saya ini belum ke Ntar saya cari dulu, yang lainnya gimana tadi ya. Mendeley saya belum muncul di Microsoft Word saya ini ya. Sebentar. Nah, ini cocok kayaknya judulnya ini. Sudah install tapi nggak muncul. Ternyata dia nggak muncul. Berarti gimana caranya? Buka Microsoft Windows, install plugin Mendeley, kemudian klik File. Option. Option, terus apa lagi? Add-in. Oke. Satu-satu dulu biar ingat. Ubah add-in dengan cara klik pilih seperti gambar berikut ini. Oke. Saya masuk ke Word. Ini kalau yang lainnya juga siapa tahu nggak muncul ya. Jadi masuk ke file.
kemudian option. Nah, kemudian add-in-nya mana tadi? Oh, ini dia Itu add-in. add-in. Udah. Apalagi? Sebentar ya. Oh, ini dia add-in-nya muncul di situ. Com add-in sudah, terus Com ID. ini com add-in ini udah muncul kan? Com add-in. Saya kembali lagi dulu ke Word-nya. Setelah itu, pilih Word add-ins. Oke. Setelah pilih Word add-in, gambar bawah ini sudah aktif. Bila seperti ini, masalah tidak bisa diselesaikan dengan cara ini. Bisa muncul mendelete.com. Gambar Word add-in. Go. Klik Go ya. Gambar Iya, di bawah Pak. ini adalah add-in Mendeley yang sudah aktif. Bila seperti ini masih bila seperti ini berarti masalah tidak bisa diselesaikan cara ini. Bila muncul mendeley.com maka silakan klik add. Oh. Sebentar, mana tadi Word-nya? Go. Salah. Salah add-in-nya tadi, harusnya yang Word-nya tadi itu ya. Add-in. Word add-in. Go. Itu ada Mendeley, di-add-kan. Oh, di sini manual nambahinnya. Checklistkan dulu, Pak. Hah? Mendeley-nya dicekliskan dulu, Pak. Mendeley-nya diapain? Dicekliskan dulu. Oh, belum tadi ya? Belum. Sorry. Cancel. Oh iya ya, belum baru di-add-kan ya. Kok open di sini mintanya? Lihat lagi. Centang klik add. Cari file plugin tersebut di OS-nya Anda. Biasanya letaknya di drive C. Oh, oke. Masuk ke sana maksudnya. Masuk ke Mendeley-nya ya. Oke. Buka file Word plugin. Level itu baru di-oke-kan. Oh, I see. Panjang juga ya. Mirip menambahkan rumus terbilang. Karena punya saya nggak muncul. Kita masuk ke drive C. Ke program file. Mendeley M. Duh, ada? Lewat, Pak. Apa? Kelewatan di atas. Oh iya. Oh ini dia. Mendeley desktop. Word plugin. Klik. Oke. Oke. Oke ya di sini ya. Ada 2 itu ya. Nah, biarin aja lah. Yeay, berhasil. Oke, baik. Sekarang gimana caranya dipakainya? Nah, cara makainya begini. Kalau kalian mengetik, ini manual aja ya. Jadi kalau kalian ada ketikan menurut siapa gitu ya tadi ya, menurut Nur, Purnama tadi ya. Purnama dan Nur gitu ya. Ini Purnama dan Nurnya itu kita maunya dirujuk gitu dah. Bahwa gitu ya, pembelajaran daring kurang efektif gitu kan. Misal ini ya. Jadi kan setelah kita baca artikelnya, di sini kan harusnya merujuk nih di sini, menurut si ini siapa? Kita mau rujuk dia tadi. Caranya ya ke reference, kemudian pastikan dulu Mendeley-nya sudah aktif. Mendeley-nya tadi udah aktif kan, maksudnya udah dibuka Mendeley-nya, baru kita open Mendeley. Klik open Mendeley. Ayo. Stylenya kok belum muncul ya? Stylenya ini harus diedit dulu. Nggak mau dia ya. Laptop saya not responding, sorry. Dah.
Ini sudah dibuka. Mendeley-nya pasti harus sudah aktif dulu. Kemudian di sini stylenya harusnya bisa diedit itu, tapi nggak mau. Tapi ini insert citasinya nggak ada ya di sini ya. Gimana sih, Rek? Coba di sana ada nggak muncul menu insert citasi di sampingnya? Ada nggak? Yang lainnya? Halo? Yang muncul Pak, Gimana? ada. Yang insert citasi yang di Mendeley ya, itu ada dua ya. Yang satu ini bawaan dari Microsoft-nya sendiri, yang satu lagi bawaan dari Mendeley-nya gitu maksud saya. Ada, Pak. Ada, Pak. Kalau ada, jadi kan kalian biasanya merujuk kayak gini, menurut si ini gitu ya, diklik, mau kursornya itu klik si insert citasi. Nanti akan muncul, ini kayaknya saya tadi masih salah add in-nya juga ini. Harusnya dua tadi yang ditambahin kayaknya. Atau salah. Aduh. nampak deh. Harus dua-duanya kali di sini ya. Nggak ngerti saya kenapa begitu. Sebentar. Punya saya kenapa nggak muncul? Word plugin kan tadi yang di-open kan ya. Udah gitu kan. Apa harus ditutup dulu sama saya ini Word-nya? Coba tutup dulu, saya buka lagi nanti deh. Dan save. Kenapa kok jadi begini? Ada yang berhasil membuat citasi nggak? Dicoba insert citasi, kemudian ya, kamar mandi nak. Bentar, saya buka lagi file baru ya. Reference. Ah, hilang lagi. Laptop saya bermasalah ini nampaknya Microsoft saya ini. Citasinya dia nggak mau muncul. Login-nya dia nggak mau. Aduh. Oke. Oke, sip, udah. Baik, perhatikan ini muncul insert citasinya tadi nggak muncul ya. Nah, caranya kan biasanya kalau kita mengetik tulisan kan merujuk nih, menurut si ini gitu ya. Misalkan saya menulis menurut, nah ini klik insert citasi, nah nanti akan muncul ini. Baru kita klik go to Mendeley.
pastikan kita tahu artikel yang mau dirujuk gitu ya. Tadi kan saya tadi namanya si Purnama tadi ya. Nah, go to Mendeley nanti akan muncul di sini, langsung ke Mendeley-nya. Nah, setelah itu klik artikel yang mau dirujuk. Tadi kan artikelnya ini Nur Medina Purnama Asifa. Nah, kita klik, udah pasti warnanya biru, ini dia pilih. Nah, perhatikan di atasnya sini. Di sini itu ada tanda petik koma 2 ini yang kebalik ini. Cite, cite itu ya, di site, di citasi ini. Nah, klik citasinya itu. Nah, nanti akan langsung balik lagi ke Word-nya. Ditunggu aja sebentar, lagi proses loading. Nah, nanti akan muncul. Loh, mana dia? Nah, jadi langsung begitu. Menurut Nur dan Purnama tahun 2020, ini otomatis ini ya, ini bukan saya nulis. Nah, bahwa gitu ya, apa tadi? Pembelajaran misalkan daring kurang efektif. Misalkan itu dan seterusnya bla 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 bla. Kemudian saya merujuk lagi. Ada nama orang saya rujuk gitu ya. Silakan aja. Ini tanda kurungnya bisa dihapus nggak ya? Nah, kalau sebenarnya kan cancel. Nah, kalau kita memanggil namanya, itu kan nama purnamanya harusnya di luar ya. Hanya tahunnya saja. Jadi ini kita tulis saja di luar. Menurut Nur dan Purnama gitu ya. Terus kan di sini cukup tahunnya saja. Berarti di sini kita hapus nama Nur dan Purnamanya. Bisa. Nanti dia akan muncul minta diedit. Keep manual edit. Nah, jadi seperti ini, tapi yang 20-nya ini kan otomatis di sini. Nah, terus kita menulis lagi. Kadang-kadang kan kita mau rujukannya di belakang. Gimana caranya? Misalkan pembelajaran itu ya, masa COVID 19 gitu misalkan aja memerlukan kreativitas guru dalam menyampaikan materi. Nah, misal begini. Ini adalah kalimat yang kita rujuk dari artikel orang, misal ini pura-pura aja ya. Jadi akan mendapat orang. Nah, itu kan berarti di belakangnya harus kita rujuk ini. Gimana caranya? Berarti kan setelah ini kan baru dikurung nama orangnya gitu kan. Siapa, tahun berapa. Nah, itu bisa kita rujuk begini. Insert, kurungnya nggak usah langsung aja di insert citasi, go to Mendeley, kita cari artikelnya. Misalkan saja adalah Rohana ini yang jadi rujukan saya ini. Ada Rohana 2015. Nah, kita klik, baru insert lagi kayak tadi. Nah, baru titik. Nah, seperti ini juga boleh. Nah, ini kan cara merujuk yang di belakang. Atau disebut dulu namanya, berarti namanya harus di luar. Tadi caranya harus dihapus. Terus, misalkan kalimat yang mirip-mirip gini itu lebih dari satu orang. Boleh ditambahin pakai di sini titik koma. Baru citasi lagi. Boleh. Dalam satu pernyataan bisa dari beberapa. Misalkan ini saya tulis di situ. Nggak tahu lah. Nah, kok nggak mau ya? Oh, berarti di luarnya ya. Nanti baru digabung. Insert. Dia menutup berarti tadi si Rohananya. Gantilah misalkan ini. Insert. Nah, ada dua. Tapi kan nggak mungkin gini cara nulisnya kan harus jadi satu. Nah, ini bisa dihapus, keep manual. Terus dikasih titik koma di sini. Terus satu lagi, ini juga dihapus. Kurungnya yang kita hapus ya, keep manual. Nah, jadi seperti ini. Nah, kurungnya jadi ada di depan dan belakang. Gitu. Kan boleh ya dalam satu kalimat yang mirip-mirip, yang pendapat yang sama dari beberapa pendapat orang gitu. Nah, dan seterusnya. Ini kan cara menulis rujukan ya kalau kita nulis. Nah, kalau bisa nanti seperti itu. Apalagi tesis sudah banyak. Nah, kalau sudah, misalkan tesis kita sudah jadi, ketika nulis daftar pustaka, nah itu sudah nggak pusing-pusing lagi. Asumsikanlah tadi itu tulisan tesis kita udah jadi gitu ya. Kemudian kita bikin daftar pustaka. Nah, ketika nulis daftar pustaka, ya, ini kan biasanya tulis di tengah gitu ya.
Kita tulis di tengah, tebel. Times New Roman. Oke. Nah, daftar pustaka itu kan di bawahnya sini. Nah, ketika di sini kita tinggal panggil masuk ke reference tadi. Jadi daftar pustakanya secara otomatis juga. Masuk ke menu reference, tinggal insert bibliografi yang di Mendeley ya. Nah, pastikan dulu stylenya pakai apa. Di sini kalau dilihat ada nih. Apa itu yang ini ya, yang edisi 6. American Psychological Association. 6 edisi 6 gitu ya. Jadi banyak di sini modelnya. Ada IEEE, ada tergantung formatnya. Kalau di UMN dia pakai apa style gitu ya. Oke, sudah. Setelah itu tinggal di insert bibliografinya ini. Insert bibliografi. Nah, otomatis muncul di sini. Ini kita diedit ya tampilannya. Dirapiin. Nah, ini yang dirujuk tadi muncul sendiri sini coba. Seperti ini ya. Otomatis urutannya juga otomatis NT. Jadi diurutkan dia sendiri. Dan itu bisa ditambahin kalau misalkan masih ada, misalkan saya mau ngerujuk lagi. Insert go to Mendeley, misalkan saya ada rujukan lagi siapa gitu ya. Nah, enter. Itu di sana nanti akan otomatis ngisi. Nah, udah otomatis terisi sendiri widyanya ini. Kemudian kalau ada lagi, nambah lagi, ada ngerujuk lagi, jadi otomatis akan terisi. Insert, go to Mendeley, misalkan si siapa ini? Wahyu, misalkan, atau siapa-siapa itulah. Saya ngerujuk lagi nama Wahyu Hidayat, gitu kan. Nah, nanti di sini akan muncul. Nah, Wahyu Hidayat akan muncul di sini. Otomatis. Tapi coba perhatikan di sini yang Widya Astuti ini di judulnya kayaknya ada yang salah di sini penulisannya. Berarti ini di format Mendeley-nya nggak pas judulnya. Tadi kan makanya saya ajari tentang dicek lagi judulnya sudah pas belum. Ini kan aneh nih. Pemahaman konsep dan titik-titik Nur Sri Widyastuti kan bingung nih maksudnya apa. Berarti ada salah penulisan judul di Mendeley. Bisa diperbaikin. Gitu ya. Nah. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Mantap, Pak. Hah? Mantap. Mantap. Oke. Nah, standarnya harus seperti itu. Apalagi nanti kalau bimbingan saya ya. Kalau yang bukan bimbingan saya kan saya nggak bisa ngontrol tuh. Tapi kalau pengujinya saya nanti saya cek itu. Berarti rata-rata pakai artikel semua ya, Pak? Buku juga boleh. Kalau buku, repotnya kalau buku itu gini, nanti ada cara nambahkan. Misalkan saya mau ngerujuk dari buku, tapi file bukunya nggak punya ini. Gimana caranya? Nah, iya. Mendeley bisa diakalin. Artinya gini, kalian bisa aja, tapi misalkan bukunya kan hard copy nih. Misalkan mana buku hard copy ya? Sebentar. Ini aja. Misalkan saya punya buku ini nih. Buku Iqra ini nih. Gimana ini Iqra ini mau saya rujuk misalkan. Tapi kan saya nggak punya soft file-nya kan? Ya nggak? Iya, Pak. Caranya, kalian bikin aja file. Kan bisa kita bikin file Word di PDF-in kan? Bisa. Nah, bikin aja file sembarang dalam bentuk PDF, baru nanti misalkan inilah tadi. Baru dipanggil nanti, ini misalkan saya simpan dulu dalam bentuk PDF ya. Terus kita insert. Jadi filenya itu kosong, tapi kita edit namanya nanti. Caranya begini. Kalau kita nggak punya filenya ya. Kalau pakai jurnal nanti otomatis nama jurnal itu, jadi nanti membingungkan. Mendingan pakai file kosong aja. Disimpan di mana ya enaknya ya? Di download aja lah, file download. Di file download, kemudian saya kasih nama buku Iqra.
Oke. Kok file save as-nya biasa, maunya file FPDF tadi mah. Sebenarnya nggak PDF juga bisa sih, cuman kadang-kadang itu nanti terbacanya error error dia nanti jadinya. Oke, berarti kan caranya gimana kalau mau mau dirujuk, itu berarti kan kita harus tambahin dulu di Mendeley-nya itu ya. Oke, misalkan ini filenya terpanggil. Oke, sebentar. Berarti kita masuk ke Mendeley-nya, kita tambahkan dulu filenya tadi, add. Tadi disimpan di mana kita tahu kan, download, kemudian buku Iqra dan PDF ini saya tambahin. Mana dia? Ini kosong nih yang di atas ini. Ini filenya masih kosong. Ini kan filenya udah pas bener, tapi dia belum tahu karena ya itu tadi Mendeley itu membaca, tapi kalau dia tidak ada tadi kan cuman kosongan doang, jadi dia nggak tahu apa nama-namanya. Ini kita bisa edit di sini caranya. Nah di detailnya ini kita editnya. Gimana cara ngeditnya? Pastikan apa nama tipenya. Nah caranya di sini. Tipenya apa? Di sini diganti tipenya. Kan kalau buku ya harus buku ya. Ada book di sini kan, ada book section. Kalau ini kan satu full buku, berarti pilih dulu tipenya buku. Terus judulnya apa? Ditulis ini manual. Di sini misalkan buku Iqra, cara cepat belajar membaca Al-Qur'an. Wah, ngeri kali ini. Buku Iqra. Ini saya contoh aja ya. Cara cepat belajar membaca Al-Qur'an. Nah, autornya siapa? Ya, caranya sama seperti tadi. Ini kan namanya As'ad Humam. As'ad Humam berarti ditulisnya Humam dulu, Humam, As'ad gitu. Oke, sudah. Tahun berapa? Di sini dilihat tahunnya. Diterbitkannya tahun berapa dia? Nggak ada ini terbitannya. Gimana ini? Siapa penerbitnya ini? Pura-pura aja lah tahun 1999 gitu ya. Halamannya ini dikosongkan aja karena kalau buku nggak perlu halaman. Abstrak juga dibiarkan. Yang paling penting itu nanti di bawah di sini. Kalau buku itu kotanya. Nggak muncul. Autor. Ini oke, Word teksnya. Editor nggak perlu, edisi nggak perlu. Kotanya dari mana? Ini kota Yogyakarta. Yang penting kalau buku adalah kota Yogyakarta. Kemudian publishernya yang penting. Publishernya adalah Balai Litbang LPTQ Nasional. Balai Litbang LPTQ Nasional. Nah, kalau buku cukup ini. Nah, kalau sudah, ya udah selesai. Jadi ini kan nanti akan terbaca sendiri di sini. Humam As'ad, buku dia ya. Selanjutnya tinggal kita rujuk. Jadi kalau buku seperti itu. Sekarang di sini saya mau rujuk dia. Nah, saya rujuk lagi, insert, go to Mendeley, Humam As'ad tadi ya, diingat aja. Ini Humam As'ad ini dia. Insert. Nah, Humam tahun 1999. Nanti di bawah akan otomatis terisi. Nah, dia Humam As'ad. Coba perhatikan, beda ya cara ngerujuk buku dengan jurnal. Kalau buku yang italik itu adalah judulnya. Jadi tersetting sendiri coba. Cara rujukannya beda kalau buku. Nama orangnya pasti Humam, A titik. Baru tahunnya dikurung, jangan salah. Kemudian nama judulnya italik kalau buku. Setelah itu diakhiri dengan titik lagi. Baru kotanya, setelah itu titik 2 baru penerbitnya. Sedangkan kalau jurnal, nah ini kan nama orangnya tadi nama belakang, baru selalu dia nama belakang doang yang ditulis ya. Jadi nama depan, nama tengah itu selalu disingkat. Singkat aja, M-nya saja, terus titik. Habis titik, koma lagi. Kenapa? Karena dia lebih dari satu orang. Koma ya ini adalah memisahkan orang pertama dengan orang kedua. Baru purnama, A titik. Baru tahunnya dikurung ya. Selalu titik lagi. Baru judulnya.
Kalau jurnal judulnya nggak italik, nggak miring dia, seperti biasa aja, normal. Yang italik itu adalah nama jurnalnya. Nah, scaffolding, Jurnal Pendidikan Islam dan Multikulturalisme. Baru 2 ini adalah volumenya, 02 nomornya, baru halamannya. Sudah. Nah, ini doi ini bisa dihapus, kalau mau dihapus, kalau enggak ya nggak apa-apa. Ini memang udah standar dari sana, karena di jurnalnya ada doi-nya. Doi itu boleh ditulis. Oke, seperti itu. Ya. Jadi kalau kita sudah pakai sistem Mendeley, cara penulisannya nggak perlu lagi mikir, oh ini harus titik, harus koma, harus italik. Ah, udah disetting sendiri sama sistem. Kalau manual, itu harus dicek lagi, pasti banyak yang salah-salah. Nanti tahunnya ada dikurung, ada yang enggak. Nanti judulnya ada italik, ada yang enggak. Itu harus koreksi lagi, itu ketahuan nanti itu. Ya. Lupa yang di sini kok ini cuma jadi satu nih Wahyu Hidayat. Nah, ini berarti cara penulisan awalnya. Di sini dianggap di sana satu huruf, berarti di sini cara nulisnya yang nggak pas, harus diperbaikin gitu. Oke, seperti itu ya. Ada pertanyaan lagi? Kalau buku, kalau punya filenya enak. Kalau nggak ada ya tadi seperti itu caranya ya. Misalkan kita punya dalam bentuk hard, tapi mau dimendelikan, berarti dia harus di-setting dengan cara bikin file kosong. Terus nanti diedit gitu ya, supaya mudah di itunya. Oke. Baik, ada lagi yang mau ditanyain? Pas, Pak. Pas. Pak. Udah mau maghrib juga ini ya. Baik. Iya, Pak. Ini dulu pertemuan kita. Kemudian untuk tugas. Tugasnya apa? Nah, tugasnya adalah mengedit proposal Bapak Ibu semuanya. Jadi buat daftar isinya secara otomatis, daftar tabelnya otomatis, daftar gambarnya otomatis. Sekaligus edit halamannya. Nanti itu dikirim lagi ke saya ya. Nanti minggu depan kita mulai bahas, saya akan memulai dari latar belakang lagi. Nanti saya bukan ngasih materi, tapi saya memberi komentar dari Bapak Ibu yang tulis. Gitu ya. Saya akan perbaiki, nanti ya cerita judulnya dan sebagainya kita diskusikan. Nanti saya minta punya siapa yang mau kita bahas itu. Nanti proposalnya. Sebelum masuk ke bab 3. Itu dulu, nanti terus minggu depannya nanti baru saya akan kasih materi. Pak, share linknya, Pak. Share link apaan? Videonya ini? Share link rekodnya. Oh, siap. Ya, Iya. ya. Ini kan saya record ya, nanti kita share lagi linknya. Ya, lupa yang kemarin-kemarin belum di-share ya. Belum sempat. Google Drive saya sudah hampir penuh. Iya, Pak. Minggu merekod, menyimpan di Google Drive. Harus bikin akun baru lagi nih untuk supaya dapat jatah lagi yang baru. Ya, nanti saya share. Jadi itu ya tugasnya, setiap orang mengedit proposalnya masing-masing menggunakan standar tadi. Daftar isi otomatis, daftar gambar otomatis, daftar tabel. Pak, kalau nggak ada gambar tabelnya ya berarti nggak usah, kan itu dia. Kemudian edit halamannya harus juga pakai sectionnya tadi, kalau bisa harus ada. Kemudian apa lagi? Nah, daftar pustaka kalau memang sanggup bagus, tapi saya yang wajibkan dulu itu yang itu daftar isi, daftar tabel. Kalau daftar pustakanya sudah dimulai dari sekarang lebih bagus lagi. Jadi kalian sudah memiliki dokumentasi banyak gitu ya. Maksudnya punya database tentang rujukan sudah banyak jadinya nanti. Tinggal ngerujuk-ngerujuk aja. Oke. Ada ditanyakan tentang tugas? Nggak ada ya? Baik. Pas, Pak. Itu dulu. Ini sudah menjelang mau maghrib. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Kita akhiri dulu. Terima kasih. Nanti share linknya saya berikan di grup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih semuanya. Videonya nanti ditunggu aja ya.